Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Agung di channel gua Dezalea. Nah, di video gua kali ini gua ingin membahas tentang pajak PPh. Ini masih ada kaitannya dengan video gua sebelumnya tentang BPHTB, yaitu pajak pembeli. Nah, ini tentang pajak pihak penjual dalam transaksi jual beli tanah atau ruko atau rumah ya. Nah, sebelum gua jelasin lebih jauh lagi, jangan lupa di like dulu ya video gua kalau kalian suka, dan di subscribe ya channel gua agar gua bisa terus memberikan info-info tentang pertanahan atau tanah atau transaksi apapun itu ya. Simak video gua baik-baik. Nah guys, setelah di video gua sebelumnya gua membahas tentang pajak BPHTB atau pajak pihak pembeli dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan, properti lainnya, ruko, tanah atau rumah ya kan. Nah, di sini gua akan membahas tentang pajak pihak penjual yang namanya PPh. Yang namanya transaksi atau penjualan jual beli tanah dan rumah atau ruko, di situ kan kalian udah jelas ya, dikenakan pajak jual beli. Pajak BPHTB sebesar berapa gue udah bahas di video gue sebelumnya. Nah, di kali ini gue akan membahas tentang pajak penjual. Dasar hukum pajak penjualan tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 1 Nomor 48 Tahun 1994 perihal pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Nah, dalam peraturan pemerintah selanjutnya di pasal 39 ayat 1 huruf G Peraturan Pemerintah tahun 1997, pembayarannya ini PPh final ini pihak penjual ini dibayarkan sebelum penandatanganan akta jual beli di hadapan PPAT atau notaris, ya kan? Jadi sebelum pihak penjual menjual tanah itu atau rumah itu kepada pihak pembeli, nah sebelum penandatanganan akta jual beli di hadapan notaris atau PPAT ya kan, nah itu harus dibayarkan terlebih dahulu PPh final itu agar tidak terjadi sengketa ya kan. Rumusnya gimana setelah kalian tahu tentang peraturannya? Nah, ini gue jelasin tentang cara hitungnya. Cara hitungnya seperti apa? Oke, cara hitungnya adalah PPh final itu harga transaksi dikali 2,5%. Oke, gua ambil contoh ya dari cara penghitungan atau rumus penghitungan BPHTB ya di video gua. Kita pakai harga transaksi sebesar 200 juta rupiah. Oke, kalau misalnya harga transaksi rumah atau ruko itu atau tanah itu sebesar 200 juta rupiah, berarti dikali 2,5% itu hasilnya adalah 5 juta rupiah. Nah, itu pajak pihak penjual. Pajak pihak penjual PPh sebesar 5 juta rupiah. Cara bayarnya gimana? PPh ini dibayarkan di semua bank bisa, karena ini masuknya ke Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dikelola oleh negara PPh final ini ya kan. Sebenarnya kalau kalian selaku pembeli, kalian ingin membeli rumah, aset atau properti, kalian itu harus bertanya juga kepada pihak penjual ya kan. Biasanya ini terjadi ketika kalian membeli rumah second ya, rumah orang ya, rumah yang sudah ditempatin orang. Nah, biasanya kan di sini ada juga yang pihak penjual terima beres ya kan. Jadi dia nggak mau pusing-pusing membayarkan pajak penjualnya. Jadi kalian selaku pihak pembeli ya, kalian harus siapkan juga yang namanya pajak penjual. Atau gimana kesepakatan kalian aja, ketika kalian beli rumah ya pajaknya dibayarkan masing-masing. Penjual ya bayar pihak penjual, atau pajak pembeli dibayarkan oleh pihak pembeli gitu.
terserah kalian kesepakatannya seperti apa. Tapi sebelum transaksi jual beli rumah, ruko atau tanah, ini dikenakan yang namanya pajak penjual, pajak pembeli. Nah, kalian harus bahas ini kepada pihak penjual. Nah, pihak penjual pun harus tahu kalau kalian ingin menjual rumah atau ruko, ya kalian harus dikenakan pajak namanya pajak PPH atau PPH final 21, pajak penghasilan. Gua punya contoh ya, ini fotokopi PPH final 21 ya, punya klien gua. Nih, ini gua akan jelaskan ke kalian. Nah guys, ini gua ada contoh fotokopi PPH final pajak penjual ya, punya klien gua kemarin. Ini fotokopinya. Nah, kalian di sini bisa lihat di sini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, ya kan? Jadi ini PPH final ini dikelola oleh Kementerian Keuangan, beda dengan BPHTB yang dikelola oleh pajak pemerintah daerah, itu masuknya pajak daerah. Ini masuknya ke negara, Kementerian Keuangan, ya kan? Nah, ini bentukannya ini didaftarkan melalui online ya. Ini di input dulu di website Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak. Nah, nanti kalian tinggal diisi formulirnya. Di sini ada NPWP pihak penjual, nama dan alamatnya. Nah, di sini NOP, nomor objek pajak. Berdasarkan SPPT PBB, ya kan? Di sini berdasarkan SPPT PBB, NOP-nya berapa? PBB-nya. Ya kan? Ini jenis pajaknya. Jenis pajaknya ini berarti peralihan hak. Ini jenis setorannya jual beli tanah dan bangunan. Ya kan? Kalau warisan atau hibah ini beda lagi. Ini masa pajaknya dibayarkan, ya kan? Bulan 11 tanggal 11. Waktu input ini, waktu menginput PPH ini. Ini tahun pajaknya tahun 2021, tahun kemarin, ya kan? Nah, ini nomor tepat-tepatnya ini kosong ya. Nah, ini jumlah setorannya 3 juta rupiah, ya kan? Nah, di sini uraiannya itu sertifikat yang akan dijual belikan, rumah atau ruko atau tanah. Nah, di sini dimasuki sertifikatnya SHM, berarti itu sertifikat hak milik. Kalau sertifikat itu masih sertifikat hak guna bangunan, berarti di sini SHGB nomor berapa, kelurahan mana, ya kan? Nah, ini NPWP penyetor dan nama penyetor. Nah, di sini kode billing untuk melakukan pembayaran, ya kan? Ini dipakai untuk ke pihak bank. Ini dipakai untuk pihak bank. Nah, masa aktifnya ini, nah ini kalau udah lewat dari tanggal ini berarti udah expired, ya kan? Nah, kalian harus buru-buru bayar sebelum tanggal ini. Oke. Nah, itu tadi ya formulir dari PPH final atau pajak penjual ini, ya kan? Nah, di sini kan ada NPWP, nama, alamat, NOP-nya, nomor objek pajak yang ada di PBB, jumlahnya yang harus disetorkan, dan uraiannya ini sertifikatnya ini SHM atau SHGB nomor berapa, kelurahan mana, sampai ID billing dan masa aktifnya. Kalau masa aktifnya ini sudah lewat, ya berarti kalian harus input ulang. Oke. Nah, yang selanjutnya ini gue membahas kalau misalnya pemilik sertifikat ini meninggal, almarhum. Sama seperti sebelumnya di video BPHTB itu gue jelasin kalau misalnya pemilik sertifikat ini meninggal, si A ini meninggal, otomatis harus dibalik nama ke ahli waris, ke pasangannya yang ditinggalkan atau anak-anaknya, ya kan? Apakah dikenakan juga PPH final ini untuk atas nama almarhum? Oke. Dikenakan atau tidaknya kalian bisa mengajukan dulu sebelum tahu dikenakan atau tidak. Jadi kalian untuk PPH final untuk atas nama almarhum yang meninggal ini, untuk warisan ini ada pengecualian. Kalian bisa mohonkan yang namanya SKB, surat keterangan bebas pajak. Cara mohonnya seperti apa? Kalian itu harus mengajukan permohonan ke KPP Pratama tempat tinggal almarhum semasa hidup.
Kalian di sana minta formulirnya, minta formulir, dan kalian isi. Nanti kalian lengkapin syarat-syaratnya yang disyaratkan oleh kantor pajak tersebut, ya kan? Nah, para ahli waris ini ngurusin itu dulu ya, ngurusin SKB-nya ini, surat keterangan bebas pajak ini agar diloloskan, ya kan? Nah, kebetulan ini gua ada contoh ya, surat keterangan bebas pajak SKB pajak punya klien gua juga, ya kan, fotokopinya nih, ya kan. Ini ada SKB pajak punya klien gua kemarin, ya kan. Nah, ini gua bahas nih ya, guys. Nah, ini contoh dari surat keterangan bebas pajak SKB pajak ya, Kementerian Keuangan ya, Kantor Pajak Pratama Tangerang Barat. Ini KPP tempat tinggal terakhir almarhum semasa hidup, ya kan. Nah, ini keputusannya, ya kan, ini resmi, ya kan. So, di sini ada judul surat keterangan bebas pajak penghasilan, surat SKB PPH, ya kan, dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, ya kan. No, berdasarkan permohonan wajib pajak, ya kan. Jadi nanti para ahli warisnya ini kalian mohonkan dulu ini ke KPP setempat, ya kan. Nah, ini nama wajib pajak ini nama si almarhum yang meninggal, ya kan. Kalau kalian nggak punya NPWP, yang almarhum nggak punya NPWP, ya kalian nggak usah diisi ini NPWP. Nah, alamat terakhir, ya kan. Nah, ini data objek pajaknya, NOP, nomor objek pajaknya berapa yang ada di SPP TPBB, NOP-nya berapa, alamatnya, ya kan. Nah, di sini jelas kan, dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan, ya kan, sebesar 2.600.000 sekian, ya kan. Tuh, kalau ini nggak lolos ya berarti almarhum ini harus bayar segini. Nah, ini karena ini lolos, nah ini jadi dibebaskan, jadi nggak perlu bayar 2,6 ini ya. Nah, ini berdasarkan apa alasannya? Harta hibah kah? Nah, ini warisan, ya kan. Ini warisan memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf B Undang-Undang PPH, ya kan. Tuh, ini juga kalau ini berpenghasilan di bawah PTKP, di bawah dari 60 juta. Nah, ini kalau warisan, ya kan. Nah, ya kan, ini tanda tangan kepala kantor pajaknya, ya kan. Nah, guys, jadi seperti itu ya, bagaimana PPH final dan SKB ini, ya kan. Nah, kalau kalian hibah itu juga bisa dibebasin pakai SKB ini. Kalau hibah misalnya orang tua memberikan rumah atau tanah kepada anaknya, nah tetap nanti kalian harus mengajukan ini SKB ini kalau kalian tidak ingin dikenakan PPH, ya kan. Kalau kalian mau bayar PPH ya silakan bayar, tapi kalau ingin dibebaskan atau biar tidak dibayarkan atau biar gratis, ya kalian harus mengajukan dulu SKB ini ke kantor pajak, ya kan. Warisan hibah atau penghasilannya itu di bawah 60 juta, jadi kalian harus mengajukan SKB ini ke kantor pajak, ya kan. Kalau ini contoh ya, ini punya klien gua kemarin ngajuin sendiri ya. Nah, ini buat arsip gua. Kan lumayan ya kan, kalau dibebaskan dari PPH ini kan lumayan kalau buat almarhum atau pemberi hibah. Jadi kan tidak perlu dibayarkan lagi, keluar surat ini. Nanti surat ini dibawa atau dilampirkan ketika balik nama sertifikat di kantor pertanahan. Sama kalau kalian jual beli ya harus lampirkan ini kalau jual beli. Nah, kalau warisan atau hibah, kalau ininya lolos, SKB-nya ini lolos, ya kalian tetap harus melampirkan ini, difotokopi, dilampirkan ke berkas untuk balik nama sertifikat berikut dengan BPHTB itu juga, ya kan. Satu paket, ya kan. Ini PPH, ini SKB. Kalau misalnya kalian ingin dibebaskan pajaknya atau kalian ingin bayar. Tapi kalau untuk jual beli tanah itu nggak bisa dapat ini biasanya ya, nggak bakalan lolos. Kalian nggak bakalan lolos dapat
bebas pajaknya ini. Kali kalian tetap harus bayar ini, ya kan? Pajak ini. Dah. Jadi itu aja yang dapat gua bahas atau gua jelaskan di video gua tentang PPh ini. Kalau mungkin ada yang kurang jelas dari penyampaian gua tadi, kalian bisa bertanya ya di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka video gua dan di subscribe ya channel gua agar gua bisa memberikan terus informasi-informasi video-video tentang pertanahan selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, ya kan? Sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.